perlawanan juga seperti apa, kemudian juga korban yang terbunuh di jalan Allah, termasuk juga di sini diterangkan tentang kemenangan umat Islam. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Allah. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa dhalla a'malahum. Orang-orang yang kafir wa saddu dan menghalang-halangi manusia an sabilillah dari jalan Allah, adalla a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amal mereka. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa amanu, dan orang-orang yang beriman dengan apa? Bima nuzila ala Muhammadin, dengan apa yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal haqqu mir rabbihim, bahwasannya itu adalah yang hak dari Tuhannya. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaba lahum. Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mengikuti yang batil atau yang sesat, wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo mir rabbihim, sedangkan orang-orang yang beriman itu selalu mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Jadi perikopnya atau babnya, jadi keceletot terus ini gara-gara oten ini Bang Solo, makanya jangan bawa-bawa oten ke sini lah. Mana sih? Jadi keceletot terus ini, perikop aja ini bahasanya. Jadi kalau kita kaji untuk surat Muhammad itu babnya yang pertama adalah ayat 1 sampai 3. Itu tentang menceritakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan perbedaan karakteristik daripada orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur. Maka pada ayat yang pertama itu disebutkan alladzina kafaru, bahwasanya orang-orang yang kufur, wasaddu, dan orang-orang yang menghalangi orang-orang yang menghalangi tersebut an sabilillah dari jalan Allah, adalla a'malahum. Allah Subhanahu wa taala memulai daripada keterangan surat Muhammad ini memberikan warning yang sangat tegas kepada mereka
bahwasanya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang selalu menghalangi dari jalan kepada manusia yang di jalan Allah tersebut, mereka akan menghapus amal-amal mereka. Nah, ini perlu dipahami, ini konteksnya yang sedang viral ini Bunda. Ini yang sedang viral, coba bisa bayangkan. Ini yang disebut dengan ilmu nahwus shorof, ilmu balaghah, mantik ma'ani, pentingnya di sini. Termasuk juga ilmu siyaqul kalam. Coba bisa bayangin. Ayatnya sangat menarik yang lagi viral. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yaitu orang yang tidak beriman. Ya tentu salah satunya adalah yang menuhankan dari selangkangan tersebut. Itu loh. Orang-orang yang kafir kemudian disambung dengan huruf wawu atof, kata orang ngaji nahwu shorof, wasoddu, wawunya disebut dengan wawu atof atau kata sambung. Siapa? Bukan hanya sekedar orang-orang kafir, tetapi juga orang yang menghalangi. Di sini tidak disebutkan apakah dia itu beriman atau tidak, tetapi disebutkan siapa saja orang yang telah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Coba disandingkan. Orang yang menghalang-halangi, orang yang sedang menegakkan kalimat Allah, orang yang sedang mensyiarkan agama Allah, orang yang sedang meluruskan syubhat-syubhat tersebut, disandarkan, disamakan dengan orang-orang kufur. Itu perlu dipahami. Maka sangat menarik ini. Kebetulan Masya Allah, Bunda ini punya inspirasi mimpi apa dah semalam ini membahas surat Muhammad. Makanya saya tadi mengatakan ini sebenarnya yang ustazah itu siapa ini, Bunda atau saya ini? Karena menarik banget ini ayatnya. Sesuai dengan yang sedang viral Bunda. Alladzina kafaru, orang-orang yang kufur dan orang-orang yang menghalangi. Orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Orang yang sedang berjuang di jalan Allah itu banyak karakternya itu. Di antaranya adalah orang-orang yang sedang berdiskusi. Mereka menegakkan, mencegah kemurtadan. Itu juga berjuang di jalan Allah. Maka kata Allah, awalla a'malahum, akan menghapus semua amalan-amalan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Coba, Allah bukan hanya menghapus amalan-amalan orang yang kufur tersebut, tetapi juga menghapus bagi mereka yang selalu menghalang-halangi, bagi gurunda-gurunda kita, bagi teman-teman muslim dan muslimat kita, bagi saudara-saudara mukmin dan mukminat kita yang sedang berjuang di jalan Allah dalam segala lini. Maka adalla a'malahum, Allah hapus amalan-amalan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk daripada ayat pertama dari surat Muhammad ini. Ya banyak kan, banyak saudara-saudara kita mengaku saya beriman dengan dalih bahwasanya toleransi, tetapi mereka cenderung lebih banyak menghalang-halangi langkah teman-teman kita yang sedang berjuang di jalan Allah. Coba bisa bayangkan, di sini sampai disebutkan alladzina kafaru wasoddu, ini termasuk wasoddunya. Orang-orang yang telah menghalangi. Ini namanya fi'il madhi. Artinya apa? Telah lalu. Artinya menunjukkan mereka yang telah menghalang-halangi. Iya kan? Banyak dalihnya itu tadi. Oh toleransi dong. Toleransi, kita jangan bahas agama orang. Lah bagaimana dengan komal-komal mereka yang memelintirkan dan mencaci maki agama kita? Maka adalla a'malahum. Mudah-mudahan kita semua gitu ya, bukan bagian dari ayat yang pertama ini. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah ya. Adalla a'malahum, menghapus semua amalan-amalan tersebut. Adalla ini kalau orang ngaji nahwu shorof namanya dengan menggunakan wazan af'ala yang mempunyai faedah mubalaghah dan juga lita'diyah, menghapuskan semua. Artinya apa? Amalan mereka sendiri sebenarnya, perbuatan mereka sendiri yang menghapus amalan mereka. Itulah kecermatan, ketepatan kosakata Al-Qur'anul Karim ketika menempatkan kosakatanya tersebut.
Nah, itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambaran. Bukan hanya sekedar memberikan gambaran bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang selalu menghalangi pejuang-pejuang. Apakah dia itu menghalangi ketika kita akan beribadah? Apakah menghalangi ketika kita mau berbuat baik? Apakah mereka menghalangi ketika kita ingin berjuang tersebut? Tetapi Allah juga memberikan gambaran siapa sih orang-orang yang beriman itu, cirinya, karakteristiknya seperti apa? Kata Allah, walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Mereka yakin dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, bahwasanya yang diturunkan memang dari Tuhan. Ketika ada sesuatu yang tidak diturunkan dari bukan dari Tuhan, berarti bukan sesuatu yang benar. Maka karakteristik seorang mukmin adalah mereka selalu beramal soleh, beriman, percaya kepada Allah dan beramal soleh. Kemudian mereka juga percaya dengan apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membenarkannya, bukan menyamanyamakan, bukan malah memelintirkan. Itu karakteristik daripada orang-orang yang beriman tersebut. Kemudian siapakah karakteristik daripada orang-orang yang kufur tersebut? Kaffaro. Bahwasanya mereka itu tadi yang selalu mengerjakan amal-amal kejahatan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebelum menerangkan tentang karakteristik orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin terlebih dahulu. Apa sih jaminan bagi mereka orang-orang yang beriman, beramal soleh dan kemudian percaya kepada apa yang diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan akan memperbaiki situasi dan kondisi sikonnya. Nah, kerennya Al-Qur'an menempatkan kosakata dengan akar yang sama, yaitu yang pertama kafaru. Maknanya adalah orang-orang yang ingkar, tetapi menggunakan kata kafaro yang diikutkan kepada wazan fa'ala yang artinya itu melebur, menghapus. Inilah pentingnya kita memahami ilmu istiqoq. Maka ketika kita ingin memaknai Al-Quranul Karim harus memahami paling tidak 15 keilmuan. Salah satunya kayak gitu. Dengan akar kata yang sama-sama kafaro, tetapi ketika ditasydidkan kafaro, artinya bukan kufur, tetapi menghapuskan atau meleburkan. Maka kaffara anhum sayyi'atihim wa aslabalahum. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, meleburkan kesalahan-kesalahan mereka, kemudian memperbaiki kehidupannya. Itulah pentingnya memahami ilmu istiqoq. Kalau kita tidak memahami ilmu bahasa Arab, termasuk juga ilmu kosakata, itu kan sama itu, cuman ada penambahan tasydid, iya kan? Kafaru, kafaro, itu. Artinya bisa luas ya Ustaz. Nah iya, maka ada ilmu balaghah, ada ilmu mantiq, ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi'. Ilmu badi'nya dibagi lagi menjadi 13 bagian. Wah, puyeng-puyeng konten ini. Ya. Nah, mereka dengan modal terjemahan mau menarasikan Al-Quran, mau menyimpulkan Al-Quran. Nah, jadi itu
Iya, mereka premis kita yang enggak, yang takut katanya. Takut Nah, ya baca Quranmu gitu, Ustaz. Seolah-olah dia tuh udah benar gitu. iya. Nah, yang demikian tersebut Allah lebih rinci, merincikan lagi. Di antara orang-orang menjadi ciri-ciri orang kufur tersebut, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil." Bahwasanya ciri-ciri karakteristik daripada orang-orang yang kufur adalah ittabi'ul batil. Adalah orang-orang yang selalu mengikuti kepada hal-hal yang sesat, hal-hal yang batil. Jadi orang kufur tersebut itu bukan hanya mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam surat Muhammad ayat 3 ini salah satu di antara karakteristik orang-orang kafir, orang-orang yang kufur tersebut itu adalah mereka yang selalu mengikuti yang sesat. Hal-hal yang sesat tersebut. Maka di dalam Islam itu ada yang namanya kafir akbar dan kafir asghar. Kufur akbar dan kufur asghar. Nah, ini termasuk ketika kita mengikuti jalan yang sesat, itu juga termasuk adalah orang-orang yang kafir. Wa annal ladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman adalah ittabi'ul haqqo mir rabbihim. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mengikuti jalan yang benar dari Tuhannya. Masya Allah, ini Itu. mantap. Ini pas banget ya, sesuatu yang lagi viral gitu kan. Iya. Mereka mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan toleransi, gitu kan. Kemudian membentur-benturkan, Iya. mengadu domba sesama Muslim. Mulut mereka mengatakan mereka itu Islam, tetapi apa yang mereka ikuti ittabi'ul batil, tetapi mereka mengikuti jalan yang sesat. Na'udzubillah. Maka kata Allah, kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Ini adalah perumpamaan untuk menjadi iktibar supaya kita bisa introspeksi. Itu bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keterangan mana yang hak dan mana yang batil. Tinggal kita itu mau berada di bagian yang mana. Apakah kita mengikuti jalan yang sesat ataukah kita akan mengikuti jalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita ngikutin yang Nabi terakhir lah Ustaz. Masa sudah ada petunjuknya kita nggak mau ikutin? Itu namanya saya tidak mau membuka diri. Saya menjadi orang yang bodoh kalau saya tidak mengikuti yang terakhir. Karena sudah itu dipetunjuk di Quran. Bahwa itu wahyu dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Mengapa saya harus ragu? Saya yakinlah. Ya, maka bisa kita ambil kesimpulan. Jadi kalau menurut beberapa ulama, jadi asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Muhammad ayat pertama ini, menurut Imam Ibnu Hatim, beliau meriwayatkan mendengar dari Sayyidina Ibnu Abbas mengenai ayat alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Bahwasanya menurut Ibnu Abbas itu pernah berkata seperti ini. Yang dimaksud tersebut adalah pada waktu itu mereka itu adalah penduduk Mekah. Di mana pada waktu itu penduduk Mekah tersebut ayat ini terkait dengan kondisi, situasi dan kondisi. Bahwasanya mereka penduduk-penduduk Mekah yang masih kufur itu digambarkan di dalam walladzina kafaru wasaddu an sabilillah.
Mereka adalah orang-orang yang selalu menghalangi daripada syiarnya agama Islam pada waktu itu. Sedangkan ayat walladzina amanu wa amilus solihati menurut Ibnu Abbas itu adalah yang dimaksud adalah kaum Ansor. Artinya penduduk Madinah. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad SAW berhijrah. Kemudian orang Madinah itu disebut dengan kaum Ansor. Sedangkan yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu disebut kaum Muhajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iful guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Daku, Guru Daku semua. Bunda Eva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu keterangan dari Ibnu Hatim. Kemudian ada riwayat yang lain sama masih dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwasanya untuk ayat ini turun. Kenapa? Sebab ayat ini turun itu terkait dengan orang-orang yang memberi makan di dalam perang Badar. Jadi ada orang sahabat, mereka itu memberi makan di dalam pada perang Badar tersebut. Mereka itu ada 12 orang, yaitu Abu Jahal, Al-Harith bin Hisham, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Munabbih bin Hajjaz, Nubaih bin Hajjaz, Abul Bahtori bin Hisham, Zama'ah bin Aswad, Hakim bin Hizam, dan juga Al-Harith bin Amir bin Naufal. Jadi ada orang di dalam perang Badar itu mereka memberikan makan kepada 12 tersebut. Itu kan kelompoknya orang-orang kafir tersebut. Itu. Jadi ada orang-orang kafir tersebut, ada yang berkhianat memberikan bantuan kepada 12 pembesar tersebut, ada juga yang menolaknya. Maka tadi ciri-cirinya tersebut. Jadi ketika orang-orang yang menjadi ciri daripada orang-orang kufur kemudian juga menghalang-halangi tersebut. Jadi ketika menghalang-halang itu bukan hanya sekedar kita menghalangi tapi ketika mereka membantu memberikan support ya, baik itu secara material maupun secara langsung, itu juga termasuk wasaddu an sabilillah. Contoh misalkan kita meramaikan komal-komal Kristen, kita meramaikan komal-komal mereka, apalagi sampai kirim-kirim gift, itu juga termasuk menjadi wasaddu an sabilillah, orang-orang yang menghalang-halangi perjuangan di jalan Allah. Itu. Maka di dalam tafsir penjelasannya tersebut, alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum, bahwasanya orang-orang yang mengingkari pengesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingkari ayat-ayatnya, termasuk juga menyembah selain Allah, itu mereka memalingkan orang lain dari agama Islam. Jadi mempengaruhi. Mereka berusaha mempengaruhi. Salah satu daripada asbabun nuzul daripada ayat ini, mereka berusaha mempengaruhi. Maka kan pada waktu itu perang Badar itu kan Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya memiliki pasukan 313 melawan kaum kafir itu kurang lebih 1.300, berapa kali lipat. Nah, mereka juga berusaha mempengaruhi. Nah, itu disebutkan di dalam surat Muhammad adalah termasuk orang-orang yang menghalangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melarang untuk memeluk Islam. Mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapus amalan-amalan mereka tersebut walaupun mereka hanya menyumbang makanan. Mensupport gitu loh. Allah Subhanahu wa taala menghapus adalla a'malahum, amalan-amalan mereka tersebut. Nah,
setiap sesuatu yang mereka sebut sebagai akhlak mulia seperti silaturahmi, membebaskan tawanan, di dalam ayat tersebut kan tadi diterangkan ada kriteria-kriteria orang-orang muslim, orang-orang yang beramal soleh maupun orang-orang yang beriman tersebut itu mempunyai kriteria tersendiri, yaitu mereka yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga mereka selalu mengikuti kepada yang hak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Dilanjut Ustadz. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Ustadz, lanjut. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah wa syukrulillah. Iya, ini mimpi apa saya bilang Bunda Anissa, aku tahu-tahu menanyakan surat Muhammad yang sebenarnya cocok banget dengan kondisi sekarang. Ya, kebetulan tadi saya kan cocok banget gitu loh. Coba walladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi di jalan Allah. Ya kan? Banyak kan teman-teman kita kan? Iya betul, banyak. Di sisi lain kita sedang berjuang menegakkan kalimat Allah. Di sisi lain mereka ada yang membentur-benturkan gitu loh dengan dalih, ada yang toleransi lah. Iya betul. Betul banget Ustadz. Emang kondisi sekarang di Indonesia banyak yang menamakan dirinya liberal. Apa namanya, kaum yang netral katanya. Toleransi. Ternyata giliran kepada Islam kita disalah-salahkan, minta tolonglah toleransinya. Giliran yang sebelah menghujat-hujat, mereka diam saja. Apa namanya itu kan? Nah itu salah satunya ya tadi yang memberikan support tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di situ. Jadi yang namanya membantu itu bukan berarti ketika mereka berperang kemudian kita membantu dalam peperangan. Tetapi yang mensupportnya juga apa ya, sponsor ya, bahasa kerennya sponsor gitu ya. Iya. Yang mensponsori juga itu termasuk. Supporternya juga ya Ustadz ya? Iya, supporternya betul, benar. Supporternya juga termasuk gitu. Gitu, karena pada waktu itu kan ini apa namanya, tentang perang Badar ya. Tentang perang Badar itu ada yang mensupport bahkan dari waktu itu kan belum ini ya, belum Islam. Sahabat siapa itu? Aduh, jadi lupa ini. Oke, lewati sajalah daripada salah. Ya. Jadi di dalam perang Badar itu kan tentaranya Rasulullah SAW itu kan cuma 313 kan ya. Kemudian orang kafir itu 1.300-an. 313 melawan 1.300 gitu ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan. Nah pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu kenikmatan yang tidak tara di dalam perang Badar tersebut, di mana Allah memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan sampai tidur nyenyak. Kondisi ketika mau berperang, tetapi Allah memberikan nikmat kepada tentaranya Kanjeng Nabi dan para sahabat tersebut itu tidur nyenyak. Sehingga ketika bangun mereka merasa bugar gitu. Berbeda dengan orang-orang kafir tersebut. Mereka malah dihinggapi dengan rasa haus pada perang Badar tersebut. Nah, kita kembali ke poin yang tadi. Bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus amalan-amalan tersebut ya. Bahkan di dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada orang-orang kafir tersebut bahwasanya wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan segala apa yang mereka kerjakan, amal-amal mereka yang dilakukan tersebut itu seperti debu yang berterbangan. Jadi amalan mereka tidak berguna. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, apa yang dilakukan orang-orang yang mendukung orang-orang kufur tersebut, itu amalan-amalan mereka seperti debu diterpa angin.
Kita bisa bayangkan coba, ada debu, kemudian diterpa angin yang kencang. Itu amalan mereka. Tidak tersisa ya Ustaz ya. Ya, Subhanallah, disediakan kopi ya. Terima kasih ya untuk Big saudara-saudari Big sudah memberikan kopi ya. Terima kasih juga ya Barakallah, untuk Bang Bix. akun Bix ya. Terima kasih ya. Abang apa Mbak ini? Abang Mbak Bix. syukur. Saudara aja lah. Sutradara. Saudara.